Saya akan mulai dengan kegiatan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran DIPA ini. Ya, yang belum masuk kita tinggal saja karena sebentar lagi jam 9 saya harus ke Mabes Polri untuk melaksanakan rapat lagi dengan Astrena dan Itwasum. Foto dulu, dokumentasi. Betul, betul. Baik, mungkin bisa difoto dulu yang hadir. Nanti saya tanyakan yang itu sudah Pak ya. Nah, sabar. Sama-sama. Hmm. Oke, ya, bagus. Ini suaranya di mana? Suaranya. Iya. Baik, rekan-rekan. Semua yang organik ya, Oh, itu ada. Mana? Ini tidak ada di sini. Ada di sini. Percepatan DIPA ya. Saya berharap rekan-rekan seluruhnya bisa memperhatikan apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Ya, saya tidak lagi menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis, tapi saya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat langkah-langkah. Jadi tugas rekan-rekan adalah melakukan langkah-langkah ya, untuk melakukan percepatan anggaran DIPA. Ya. Jadi pengalaman 2021 ya, karena banyaknya revisi ya, saya minta nanti di tahun 2022 ini tidak ada revisi ya, kalau bisa sebisa mungkin ya. Kemudian perintah pimpinan juga kita mengoptimalkan ya apa yang sudah direncanakan oleh kita ya, karena batas akhir bulan Februari semuanya sudah melakukan penandatanganan kontrak ya, baik yang bersifat pengadaan barang maupun jasa ya, semuanya sudah melakukan penandatanganan kontrak sebelum Februari ya. Kemudian nanti bagi yang dilaksanakan automatic adjustment atau tanda bintang itu, kalau tidak bisa memenuhi percepatan sampai dengan vaksinasi 70%, saya mohon maaf, itu adalah kebijakan dari Kementerian Keuangan langsung. Ya, saya mohon maaf, langsung akan dieksekusi itu. Ya. Kemudian nanti kalau terkait dengan belanja modal, juga akan langsung dilakukan upaya-upaya oleh Kementerian Keuangan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan untuk kita saksikan dulu video berikut ini. Silakan. Pahami dan laksanakan, perintah saya jelas ya, pahami dan laksanakan atau pedomani dan laksanakan atau implementasikan Direktif Kapolri tentang pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri pada tahun anggaran 2022. Saya baca satu persatu apa yang menjadi Direktif Kapolri karena itu juga menjadi buku suci saya di dalam penggunaan anggaran, dan saya tidak bisa lepas dari Direktif Kapolri nomor berapa tuh? 8319. Kalau Rena pasti hafal. Karena buku sucinya Rena juga itu. Ya, tidak ada yang keluar dari situ.
Siapa dia? Terus nanti untuk Dan saya yakin apa yang menjadi direktif Kapolri itu betul-betul akan bisa menelurkan output dan outcome yang tepat dengan penggunaan anggaran yang tepat. Tidak ada penyimpangan satupun terkait dengan itu. Kita sudah selesai dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saya yakin sejauh ini kita sudah bisa berjalan sesuai dengan on the track. Dan saya percaya Polda Papua Barat tetap mematuhi dan tetap bekerja di relnya dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dengan menggunakan dana-dana anggaran yang menyimpang. Biro Rena Polda Papua Barat bisa bersih, inovatif, sederhana, akuntabel. Ya, baik rekan-rekan sekalian, saya kira kita sudah sama-sama menyaksikan ya, itu adalah arahan Bapak Kapolda ya. Arahan pimpinan-pimpinan di tingkat Mabes Polri juga sudah jelas itu direktif-direktifnya, kemudian penekanan-penekanannya ya. Saya tidak lagi menyampaikan kata karorena ya. Ini saya paling anti nih dengan kata-kata ini. Saya hanya sebagai konsultan ya, sebagai fasilitator. Jadi semua itu atas perintah pimpinan ya. Jadi jangan sampai lagi nanti apa yang sudah disampaikan Kapolda, apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita di Mabes Polri dalam bentuk direktif, tolong betul-betul dilaksanakan ya. Biro Rena itu adalah sebagai pembantu pimpinan ya, unsur pembantu pimpinan. Semua itu atas perintah dan petunjuk pimpinan. Termasuk dalam langkah-langkah percepatan hari ini adalah karena kita diperintah oleh pimpinan melaksanakan sosialisasi ya. Walaupun sudah kita laksanakan sosialisasi, kita lakukan lagi sosialisasi langkah-langkah ya. Nanti kita akan lakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan, setiap triwulan dan berikutnya. Mungkin bisa disampaikan paparan singkat saya kalau tadi terkait dengan video ya, video nanti akan kita share juga ya. Tolong sebelum saya menyampaikan paparan, para peserta bisa mengisi absensi untuk kita berbuat pertanggungjawabannya ya. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, direktif Kapolri ya, direktif Kapolri ya, Jenderal Polisi Listio Sigit itu nomor 8319 ya, itu jelas di situ ya. Jelas rekan-rekan pada poin ketiga itu tinggal membuat checklist ya, kapan ini dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan itu di cross. Kalau memang sudah dilaksanakan tanggal berapa, bulan berapa dilaksanakan, tahun berapa dilaksanakan. Jangan sampai direktif ini dilaksanakan di 2022, rekan-rekan mau ngechecklist bulan Agustus atau bulan September ya. Kemarin saya ditanya lagi oleh Bapak Kapolda, ada refocusing lagi enggak? Ya, sepanjang rekan-rekan mulai dari awal ini sudah melakukan langkah-langkah, saya yakin tidak akan lagi terjadi hal-hal yang merugikan kita sebetulnya ya. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana rekan-rekan Kabakren, Kasubagrenmin bisa melakukan percepatan dengan surat ini ya. Paling gampang ini ya, tinggal poin 3 ya. Kalau sudah dilaksanakan cross. Kalau belum dilaksanakan checklist. Kalau sudah dilaksanakan checklistnya kapan, bulan berapa, tanggal berapa ya. Itu yang paling penting ya. Kemudian nanti juga terkait dengan direktif Karomonep misalkan ya. Rekan-rekan sekarang diminta untuk melakukan
pengukuran indeks kinerja, ya, di dalam perjanjian kinerja itu kan juga ada tuh, ya, ada bagaimana cara menyusun perjanjian kinerja, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini direktif Pak Kasmudi, ya, selaku Karo Jakstra, ya, ada prioritas nasional nih di Mansel, ya, di Polres Mansel ada pembangunan SPKT, segera laksanakan, ya, tidak usah menunggu lagi, ya. Kalau mau menghadap pimpinan, mau menghadap yang punya belanja modal dan sebagainya, silahkan, ya, tapi dipercepat. Kita tidak menghambat rekan-rekan untuk menghadap sini ini itu nanti keburu direfocusing, ya. Yang berikutnya ada pembangunan ruang pelayanan khusus ini di Polda, ya, tolong ini dipercepat, ya. Lanjut, kemudian ada penekanan dari Karomonep, ini terkait dengan indeks-indeks, ya, kemarin sudah saya share juga. Terkait juga nilai akib juga nih, ya, evaluasi akib dari awal ini kita sudah sampaikan, ya. Saya berharap kalau yang mau diusulkan BPK, nilai akibnya ini minimal 75, ya. Nanti silakan berkoordinasi dengan Itwasda ini selaku leading sektornya yang menilai, ya. Kalau mau teknisnya cara menyusun rancangan kerja, renja, renstra dan sebagainya silahkan berkoordinasi dengan manajemen, ya. Silahkan berkoordinasi, ya. Mari kita kolaborasi untuk mewujudkan Polda Papua Barat yang efektif, efisien. Lanjut. Kemudian ada juga direktif, ya, ini penekanan direktif dari Karo Jemengar juga, ya, terkait dengan refocusing, terkait dengan strategi, ya. Lanjut. Ya, tolong ini di share, ya. Saya mohon maaf yang semestinya rekan-rekan juga masih memaparkan, ya. Saya minta tolong nanti di share aja, ya, Japri, hasil sosialisasi DIPA kemarin, kemudian dikirim ke saya, ya, dalam bentuk PDF atau PowerPoint, ya. Ini PNBP, lanjut, ya, lanjut. Nah, kemudian penekanan Karo RBP, ya, terkait dengan pelayanan publik, ya. Saya kira kita sudah sangat bagus, ya, dengan adanya Rumbeko TK, tapi saya minta ini lokus-lokus yang akan menjadi penilaian di 2022 agar dipersiapkan. Lanjut. Kemudian terkait dengan kegiatan prioritas Polri, ya. Dari sekarang rekan-rekan sekalian semuanya sprint terkait dengan reformasi birokrasi, ya. Zona integritas, RBP, Quick Win, KP2 diperbarui sprintnya, ya. Untuk segera melakukan langkah-langkah dan diharapkan sebelum akhir Februari semuanya sudah melaksanakan pencanangan zona integritas. Karena dalam PPK 39 di program prioritas Polri, ya, Jenderal Listio Sigit, rekan-rekan harus melakukan pembangunan zona integritas. Semuanya tidak terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Semuanya satker yang mengelola keuangan, yang mengelola DIPA, yang mengelola sumber daya, melakukan pencanangan zona integritas. Ya, paling akhir adalah bulan Februari. Lanjut. Kemudian ini penekanan dari Karo Lemtala juga, ya, disampaikan untuk segera mengusulkan polsek, ya, atau distrik yang belum ada polsubsektornya, segera diusulkan, ya. Paling akhir juga ini bulan Februari. Semua usulan distrik yang belum ada polsubsektornya segera diusulkan, ya, termasuk pembentukan PAM OVID, ya, di Raja Ampat, ya, dan juga pembentukan pol air di Polres Mansel, ya. Segera berkoordinasi dengan pembina fungsinya untuk kita teruskan ke Mabes, ya. Lanjut, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, rekan-rekan sekalian, karena waktu kita benturan dengan kegiatan-kegiatan, ya. Saya sementara posisi juga di Jakarta, sebentar lagi saya akan merapat ke Mabes untuk menyampaikan terkait dengan operasi kewilayahan, ya, mendukung KTT G20. Rekan-rekan persiapan untuk KTT G20, kita juga menjadi objek, ya, lokus untuk mengamankan kegiatan G20. Baik, saya kira itu rekan-rekan sekalian, hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Cukup? Izin Komandan. Cukup. Baik, Ada pertanyaan Komandan dari ya. Manokwari Komandan. Ya, silakan Manokwari. Siap. Mohon izin Komandan, mungkin langsung saja ke
pertanyaan terkait dengan ULP non organik Polres. Nah, itu setelah kami lihat kemudian ternyata itu diblokir semua itu kemudian di induknya. Beda dengan ULP polsek-polsek. Jadi mohon petunjuk untuk solusinya, karena mungkin untuk ULP non organik ini jangan sampai, karena ini agak riskan terhadap personil yang melaksanakan tugas. Oke. Kemudian mohon petunjuk. Oke, arahan dari Karo Jemengar sampai dengan bulan Maret. Artinya apa? Artinya silahkan dikontrakkan duluan, ya. Dikontrakkan sejumlah itu, ya. Nanti bayarnya setelah bulan Maret, ya. Jelaskan kepada pemenang pelaksana lelangnya itu atau yang penyedia barangnya itu, ya. Jadi tetap dilaksanakan, semua yang dibintang tetap dilaksanakan, ya. Kemudian yang diblokir sejumlah yang sudah saya sampaikan dalam paparan kemarin waktu sosialisasi DIPA itu kan ada indeks-indeksnya, ya. Yang lain dikontrakkan sesuai dengan yang menjadinya. Ada semula menjadi, ya. Yang diblokir misalkan 500.000, ya. Padahal pagunya 1 juta. Jadi kan dari 1 juta menjadi 500.000. Nah, yang 500.000 aja yang dilelang atau dikontrakkan. Jadi rekan-rekan sudah punya antisipasi. Tapi kalau yang seperti yang terjadi di Polres Manokwari, ya, laksanakan dulu kontraknya, kemudian berikan ULP non organiknya, ya. Kalau seandainya nanti bulan Maret tetap direfokusi, nah kita sudah punya tabungan itu, Pak. Ya, ada sudah kita siapkan di situ, ya. Sudah saya plot untuk menutup nanti, ya, pada saat revisi bulan Maret. Karena nanti tetap harus revisi buka blokir, ya. Apakah nanti mau direfocusing atau tidak, nanti kita ikutkan dalam revisi buka blokir. Jelas ya, Pak Kabakren Manokwari? Tetap sekarang dilelang, nanti bayarnya setelah bulan Maret, ya. Begitu ya, rekan-rekan sekalian? Siap. Ada kendala lain, Polres-Polres lain? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri acara kegiatan ini. Semoga Polda Papua Barat tetap wajah keema Nenek Kabuka, melayani dengan hati dan menjadi polisi pelindung, polisi penolong. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap, melayani, melindungi dan mengayomi. Pak Aris, hutang dulu, hutang ULP. Mana? Pak Aris harus hutang ULP itu. Ada Pak Andres Lipan ini. Kita sama Pak Andres Lipan kah? Iya. Yang sudah jelas. Oke. Pak Gistanto. Siap. Selamat pagi Pak Yomi. Selamat pagi pintu ini. Ini mana nih?